A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahli sidiki wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat ayah bunda sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu untuk bersama belajar bagaimana menghadirkan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak dan generasi kita. Dan tema yang akan kita uraikan pada pagi ini adalah pentingnya mengajarkan tauhid kepada anak-anak dan keluarga kita. Hadirin ayah bunda sekalian, mempelajari ilmu tauhid adalah kewajiban bagi setiap muslim dan setiap muslimah, dan mereka juga wajib mengajarkannya kepada anak-anak dan keluarganya. Ini seperti mana yang Allah uraikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ketahuilah bahwa dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Ayat ini diuraikan dan disimpulkan oleh para ulama menjadi dasar normatif kewajiban kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan pedoman dan panduan yang telah ditetapkan dan diletakkan oleh para ulama kita berdasarkan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal ini juga itu ditegaskan oleh Rasul dalam hadis yang sahih. Dalam hadis Imam Muslim, Nabi bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim. Ilmu sangat banyak tentunya, dan umur kita terbatas. Oleh sebab itu Al-Imam Syekh Az-Zarnuji dalam Ta'limul Muta'allim menyebutkan kepada kita ada ilmu yang perlu kita prioritaskan. Beliau menyebutkan adalah ilmul hal. Apa itu ilmul hal, ayah bunda sekalian? Ilmul hal adalah ilmu yang harus segera kita pelajari karena berkaitan dengan keyakinan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak bisa ditunda. Nah, di antara ilmul hal itu adalah ma'rifatullah, bagaimana kita mengenal Allah, ataupun ilmu tauhid. Ilmu tauhid ya, juga menjadi hal yang mendasar yang harus diilmui oleh setiap keluarga muslim, terutama untuk anak-anak kita. Mengapa? Karena jika tauhid tidak diilmui dengan benar berdasarkan panduan dari Allah dan panduan dari baginda Nabi Muhammad SAW, maka boleh jadi kita akan terjebak pada pemahaman yang keliru. Ada paling tidak dua pemahaman yang keliru dan diponis menyimpang oleh para ulama kita. Yang pertama adalah pemahaman mujassimah. Apa itu mujassimah? Pemahaman orang-orang yang menganggap bahwa Allah itu memiliki jasad fisik, ya, atau Allah itu memiliki jism, gitu. Ini adalah pemahaman yang ditolak, ya, dan kemudian tentunya perlu kita jelaskan kepada keluarga dan anak-anak kita. Yang kedua, ayah bunda sekalian, pemahaman yang menyimpang adalah pemahaman musyabbihah. Apa itu musyabbihah? Musyabbihah adalah pemahaman di mana menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk-makhluknya, yaitu dalam penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan mengetahui dua pemahaman yang menyimpang ini, maka kita akan memastikan bahwa konten, ya, pembelajaran kita terhadap akidah ini harus betul-betul sesuai dengan panduan yang diberikan di dalam agama kita. Dan alhamdulillah para ulama kita, ayah bunda sekalian, itu sudah meninggalkan rumusan dan formula yang terbaik, ya, tentang bagaimana kita mengenal Allah, bagaimanakah ma'rifatullah secara benar sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Sebelum kita lebih detail menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar yang perlu dipahami oleh ayah bunda, terutama sekali ketika mengajarkan akidah ataupun tauhid kepada anak-anak kita, kita perlu jelaskan secara definitif, ya, terkait dengan akidah itu sendiri, ya. Akidah, ayah bunda sekalian, itu berasal dari perkataan al-aqdu yang berarti ikatan.
Kemudian bentuk yang digunakan pada kalimat akidah itu kata dasarnya mendapat tambahan huruf ya. Jadi dari aqada ya'qidu menjadi i'taqada ya'taqidu. Kalau akidah itu mengikat, tapi kalau i'taqada meyakini. Maka i'tikad ataupun akidah itu disebut oleh para ulama kita adalah keyakinan yang kokoh ya, tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan pada keyakinannya. Itu disebut sebagai akidah. Jadi kalau masih goyang ya, masih belum kuat, maka dia tidaklah dikatakan akidah. Baru menjadi akidah kalau dia telah telah tertancap secara kuat di dalam dalam pemahaman ya, dalam ilmu ya, dan dalam pemahaman kita. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan ahlu sunnah? Karena kalau kita menyebut akidah, maka kita juga akan menyebutkan akidah ahlu sunnah ya. Ahlu sunnah ini memang secara tekstual ya, itu tidak pernah diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ya, namun diucapkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas ya, turjumanil Quran. Ini pakar tafsirnya para sahabat ya. Jadi beliau didaulat oleh Rasul ya, sebagai orang yang sangat memahami Al-Quran. Oleh sebab itu beliau diberikan gelar turjumanil Quran, orang yang memahami tafsir Al-Quran. Apa yang beliau katakan seputar ahlu sunnah? Beliau mengatakan an-nazaru ila rajuli min ahli sunnah yad'u ila sunnah wa yanha anil bid'ah ibadah. Kata beliau, melihat seseorang yang menyeru, yang mengajak manusia kepada sunnah dan melarang atau mencegah mereka berbuat bid'ah adalah ibadah. Masya Allah ya, ini perkataan Abdullah bin Abbas. Dan lebih lanjut beliau juga menafsirkan salah satu ayat dalam Al-Quran ya, dari surah Ali Imran ayat 106 ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh ya. Pada hari di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram ya. Beliau menyebutkan bahwa wajah yang berseri-seri itu adalah wajahnya ahlu sunnah, orang yang senantiasa mempelajari dan berupaya mengamalkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mereka yang berwajah hitam muram, mereka yang kemudian menciptakan perkara-perkara baru yang tidak punya sandarannya di dalam agama. Hadirin ayah bunda sekalian, dan perkataan ahlu sunnah ya, ini juga ada literasi lain yang menyebutkan bahwa dia pertama kali diucapkan oleh Muhammad ibnu Sirin. Ini salah seorang ulama di kalangan tabi'in ya, seperti mana diuraikan dalam muqaddimah Sahih Muslim ya. Itu Imam Muslim menyebutkan ya, bahwa Imam Muhammad bin Sirin mengatakan dulu pada masa beliau ya, la yas'aluna anil isnad. Itu para ulama dan kaum muslimin ketika mendengar sebuah hadis, sebuah berita ya, itu mereka tidak pernah bertanya tentang sanadnya, tentang perawinya. Udah mereka terima saja, karena mereka meyakini bahwa yang menyampaikan itu adalah orang-orang yang terpercaya. Falamma waqa'atil fitnah, namun ketika terjadi fitnah ya, terjadi peristiwa yang luar biasa di mana banyak orang yang menjual agama ya kepada orang-orang tertentu untuk melayani mereka, maka kemudian kata Syekh Muhammad ibnu Sirin, setiap kali mereka mendengarkan hadis dari seseorang, maka kami akan mengatakan, kata beliau, sammu lana rijalakum. Tolong sebutkan siapa perawi-perawi kalian, atau dari siapakah kalian mendengarkan hadis itu. Tujuannya apa? Ayah bunda sekalian, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi itu betul-betul valid, bukan hoax ya, bukan berita-berita dusta, terlebih lagi ketika disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita rangkumkan kalimat ini ya, apa yang dimaksud sebagai akidah ahlu sunnah ya. Jadi kalau disebut sebagai akidah ahlu sunnah ya, maka dia adalah akidahnya Rasul, akidahnya para sahabat, dan akidahnya kaum muslimin yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut sebagai akidah ahlu sunnah. Bahkan secara lebih spesifik ya, ketika Nabi menyebutkan bahwa nanti pada akhir zaman
akan terjadi banyak perselisihan, akan terjadi banyak pertengkaran di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Kemudian Nabi berpesan kepada kita, berwasiat kepada kita, yang beliau sampaikan kepada para sahabat dan sampai akhirnya kepada kita. Kata Rasul, fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bisawadil a'zam. Ketika kalian hidup pada era, pada generasi ketika terjadi banyak perselisihan, pertengkaran, pergaduhan di tengah-tengah umat Islam, maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada kelompok yang mayoritas, bisawadil a'zam, ya. Maka hadirin sekalian, dalam rangka mengawal akidah keluarga kita, maka kita perlu memastikan bahwa akidah kita dan akidah keluarga kita, ya, anak-anak kita, itu sesuai dengan akidah mayoritas kaum muslimin. Mengapa demikian? Karena Nabi memberikan jaminan, inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Sesungguhnya umatku itu tidak akan pernah berkumpul, ya, tidak akan kemudian melakukan konsensus atas sebuah kesesatan, gitu. Artinya pasti insya Allah meski ada perbedaan pendapat, mungkin boleh jadi perselisihan, pergaduhan, tetapi Nabi, ya, meninggalkan wasiat kepada kita, kita berpegang kepada sawadil a'zam, yaitu komunitas mayoritas kaum muslimin. Lebih lanjut, Syekh As-Safarini, ini beliau ulama bermadzhab Hambali, ya, dalam kitab Lawami Al-Anwar, ya, beliau menyebutkan bahwa setiap kali disebut aqidah ahlu sunnah ataupun ahlu sunnah wal jamaah, maka itu ditujukan pada 3 kelompok. Nah, ini agar apa? Agar kita paham betul, kita perlu memastikan bahwa akidah yang kita ajarkan itu adalah mempunyai sumber pada pendapat para ulama yang tentunya pewaris Nabi. Kan Nabi berpesan, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Maka kita harus memastikan ada mata rantai yang tersambung antara ilmu kita dengan para ulama terdahulu dari kalangan salaful ummah. Dan kata Syekh As-Safarini, setiap kali menyebut ahlu sunnah, maka dia tertuju pada 3 kelompok besar kaum muslimin. Yang pertama adalah al-athariyah. Pertama adalah kelompok Athari, ya, wa imamuhum Ahmad ibnu Hambal. Yang pertama adalah kelompok Athari yang dipimpin oleh, ya, salah seorang ulama terkemuka dari ulama madhab, Imam Ahmad ibnu Hambal, ya, yang nanti kemudian terkenal dengan madhab Hambali, ya. Ini yang pertama, gitu. Yang kedua, wal Asy'ariyah, kelompok Asy'ari. Ini juga termasuk ahlu sunnah, wa imamuhum Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, rahimahullah. Kata beliau, pemimpinnya adalah Abul Hasan Al-Asy'ari, juga ulama salaf, ya. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Al-Safarini, adalah wal Maturidiyah, dan kelompok Maturidi. Ini juga ahlu sunnah, wa imamuhum Abu Mansur Al-Maturidi, ya, dan pemimpinnya adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi ketiga madhab dalam akidah ini, ya, itu persis seperti mana madhab yang kita kenal dalam hal fikih, gitu. Jadi dia tidak mengadakan akidah yang baru, tapi menghadirkan formula, ya, menghadirkan tuntunan dan panduan kepada umat agar mudah memahami seperti apa sih akidah Ahlus Sunnah itu. Maka merekalah yang menginisiasi, ya, yang kemudian meletakkan formula-formula penting, pedoman-pedoman penting bagaimanakah kita memahami akidah ini seperti mana tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ayah bunda sekalian, selanjutnya, ya, kita juga ingin menguraikan bahwa Syekh Al-Imam Al-Baihaqi, ya, ini salah seorang ulama terkemuka juga, ya. Beliau menyebutkan ketika kita bicara akidah Ahlus Sunnah, ya, maka ada pakem, ya, ada prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar, ya. Mengapa? Karena hal ini penting dan krusial, menyangkut hal yang fundamental dalam kita beragama, ya.
Bahkan kan sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bisa menyebabkan kufurnya seseorang ketika pemahamannya keliru, ya. Maka oleh sebab itu kita perlu mengetahui apa saja pakemnya, apa saja formula yang telah diletakkan oleh para ulama membimbing kita para orang tua dalam rangka mendidik ma'rifatullah, ya, pendidikan tauhid kepada anak-anak kita. Yang pertama, ya, beliau menyebutkan bahwa wafil jumlati yajibu ayyu'lam anna istiwa Allah subhanahu wa ta'ala laisa bistiwa'il i'tidalin an i'wijaj wala istiqrarin fi makanin. Nah, kata beliau, yang pertama, poin yang pertama, ayah bunda sekalian, yang harus kita pahami betul, bahwa istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran 6 kali, ya, Allah sebutkan, ya, diantaranya adalah ketika Allah berfirman Ar-Rahmanu alal arsyistawa, gitu, ya. Nah, istiwa itu kata para ulama adalah bukanlah istiwa bermakna lurus dari yang bengkok, gitu, ya, karena memang makna tekstualnya itu lurus, gitu. Maka ketika kita menyebutkan istiwanya Allah itu bukanlah lurus dari yang bengkok, ya kan. Kalau kita sebut ada pedang ini lurus, maka boleh jadi sebelumnya bengkok, gitu. Atau misalnya jalan ini lurus, maka boleh jadi sebelumnya bengkok atau tidak lurus, gitu, ya. Maka ketika kita memahami sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala seperti mana yang dikabarkan dalam Al-Quran, maka yang pertama, istiwa Allah itu tidak bermakna lurus dari yang bengkok, dan tidak pula istiqrarin fi makanin. Nah, ini penting, ya. Dan tidak pula dipahami Allah itu menetap di suatu tempat. Nah, Masya Allah, ya. Nah, ini penting, ya, sebagai prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah itu tidak pernah, ya, memahami bahwa Allah itu menempati ruang dan waktu, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai apapun. Karena kalau dia menempati ruang dan waktu, maka dia fisik, ya. Fisik itu serupa dengan makhluk. Maka nauzubillah, Allah itu bukanlah serupa dengan apapun dari makhluk-makhluk yang dia ciptakan. Poin yang kedua, ayah bunda sekalian, bahwa wala mumasatin li syai'in min khalqihi lakinnahu mustawin ala arsyihi kama huwa akhbara bila kaifin bila aina ba'in min jami'i khalqih. Nah, yang kedua adalah bahwa istiwanya Allah itu bukan pula menyentuh, ya, dari salah satu dari sekian makhluknya, akan tetapi istiwanya Allah di atas arasy seperti mana yang dia beritakan. Nah, ini seperti penjelasan para ulama, istawa kama akhbar, la kama yakhturu fi qalbil bashar. Istiwanya Allah itu seperti yang dia beritakan, gitu. Udah, Allah istiwa di atas arasy, gitu. Kita tidak mencoba menggali maknanya, kita tidak coba mengorek-ngorek, ya, menafsirkannya secara lebih detail, ya, apalagi mempertanyakannya, ya. Tidak boleh, gitu, ya. Nah, jadi kita kemudian tauhid kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tentu lebih tahu tentang dirinya. Poin yang ketiga, ayah bunda sekalian, wa anna ityanahu laisa bi ityanin min makanin ila makanin. Dan yang ketiga adalah bahwa sifatnya ityan, ya, sifat datangnya Allah subhanahu wa ta'ala bukan datang artinya perpindahan dari tempat ke tempat yang lain. Nah, jadi kalau kita kan kalau datang, kalau pergi, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi Allah tidak. Karena Allah tidak serupa dengan makhluk, gitu, ya. Poin yang keempat adalah wa anna maji'ahu laisa biharokatin, dan maji'nya atau hadirnya Allah juga bukan sebuah gerakan. Kan kalau kita hadir, ya, atau datang, ada gerakan, kita berjalan, kita merangkak, atau kita berlari, atau kita menggunakan kendaraan. Tetapi Allah datangnya, kalau disebutkan di dalam Al-Quran, waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, misalnya, ya, Allah datang bersama dengan malaikatnya berbaris-baris, misalnya, ya, maka kita tidak memahami bahwa hadirnya Allah itu seperti gerakan. Kalau malaikat, iya, bergerak, gitu, ya, tapi Allah tidak. Yang kelima, ya, bahwa Allah juga
menceritakan bahwa ada nuzul, ya, ada turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, gitu ya. Seperti apa nuzulnya? Nuzulnya tidaklah seperti turunnya manusia, ya, bukan pula suatu perpindahan, tetapi sesuai dengan kemahabesaran dan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita serahkan makna nuzul yang sebenarnya itu hanya kepada Allah. Poin yang keenam, ayah bunda sekalian, kita punya 10 poin. Poin yang keenam adalah sifat nafs, ya. Sifat diri, ya, bukan suatu jism, ya. Jadi kalau Allah menyebutkan dirinya dengan kalimat nafs, ya, itu bukan berarti diri, jiwa, badan, fisik, ya, atau eksistensi tertentu, tidak. Allah itu bukan jism, ya. Itu kesepakatan para ulama salaf dan khalaf. Allah tidak berupa jism, ya, karena Allah itu tidak serupa makhluk dan dia tidak menempati ruang dan tidak menempati waktu seperti mana jism ataupun jasad manusia. Poin yang ketujuh, ya, Allah juga mensifati dirinya dengan sifat wajah, ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dalam surah Rahman, ya. Kullu man 'alaiha fan. Segala yang ada di dunia fana, akan musnah, akan binasa, akan habis, gitu ya. Wa yabqa wajhu rabbika, yang kekal wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan wajah yang Allah sebutkan, kalimat wajah dalam Al-Qur'an itu bukanlah bentuk fisik, ya. Apa bentuknya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia bukanlah bermakna zahir wajah seperti yang kita pahami. Karena kalau wajah, ya wajah kita, ada muka, ada mata, ada hidung, ya. Tetapi wajahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, itu tidak bermakna zahir, gitu ya. Nah, jadi maknanya yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ulama ada yang mentakwil, ya, kemudian mengatakan bahwa wajhu itu adalah kekuasaan, ya, kemahabesaran dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-8, ayah bunda sekalian, Allah juga mensifati dirinya dengan tangan. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka, ya. Ayatnya, ya, kita iman dengan ayat itu. Kita iman pada ayatnya, tetapi maknanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau metode tafwid. Kalau kita metode takwil, maka ayat di sana bermakna kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Yang ke-9, ayah bunda sekalian, ya, ada poin, ya, bahwa wa anna ainahu laysat bihadaqatin, ya, bahwa Allah itu juga mensifatkan dengan mata, ya. Ada pada ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah itu senantiasa memantau, melihat hamba-hambanya dan apa yang mereka kerjakan. Ain, ya, itu bukanlah organ penglihatan. Itu yang dipahami oleh para ulama Ahlus Sunnah. Jadi mata ketika Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu tidak kita pahami secara zahirnya, ya, karena Allah lagi-lagi, ya, tidak serupa dengan makhluknya. Kalau kita kata Allah itu punya mata dengan makna zahir, maka kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nauzubillah, ya. Ini hal yang terlarang di dalam akidah. Yang terakhir, ayah bunda sekalian, ya, ini yang tidak kalah penting, kata para ulama, ya, seperti mana yang diuraikan oleh Syekh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, wa innama hadhi awsafun ja'a biha at-tauqif fa kulna biha wa nafaina anha at-takif, ya. Kata beliau bahwa semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang didatangkan di dalam Al-Qur'an, kemudian mungkin dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, itu sifatnya tauqifi. Kita tidak pertanyakan, ya. Kita tidak mencari tahu seperti apa, ya. Jadi kita iman saja, ya, iman saja tanpa mentakif tata cara atau makna secara leksikal. Apa sih makna zahirnya? Karena makna yang paling benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin sekalian, itu 10 prinsip atau 10 pakem dalam akidah Ahlus Sunnah yang harus betul-betul kita pahami. Nah, ayah bunda mungkin sering banyak bertanya, Ustadz, referensi untuk orang dewasa kan sudah banyak. Misalnya di antara referensi yang paling recommended oleh para ulama tentang akidah, tentang tauhid adalah akidah
At-Tahawiyah. Nah, ini dikarang oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ini salah seorang ulama salaf ya, yang bertemu dengan 6 ulama penulis kitab hadis ya. Beliau bertemu dengan Imam Bukhari, dengan Imam Muslim, dengan Imam Abu Dawud, dengan Imam At-Tirmidzi, dengan Imam An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Masya Allah. Jadi beliau termasuk ulama salaf yang kemudian sempat ya hidup sezaman dengan para ulama hadis yang mengarang atau menulis kutubus sittah gitu. Atau yang kedua misalnya yang populer juga di kalangan pesantren, bahkan di masyarakat kita ya, di manapun berada di Indonesia, ada kitab Aqidatul Awam. Nah, ini populer sekali, kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Marzuki rahimahullah ya. Panduan-panduan tentang bagaimanakah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan prinsip sifat 20 ya, yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, bagi ayah bunda yang bertanya, Ustadz, kalau untuk anak-anak kira-kira apa referensinya, apa bukunya ya? Ini sering sekali ditanyakan oleh banyak para ayah bunda ya, para orang tua. Wabil khusus mungkin di era digital seperti sekarang ya, ketika kita diserang oleh literasi-literasi dari luar gitu ya, maka tentu kita perlu ya membentengi keluarga kita, wabil khusus anak-anak kita, agar mereka tidak keliru dalam memahami prinsip-prinsip tauhid. Dan di waktu yang sama tentu kita juga belum bisa gitu ya menghadirkan literasi-literasi yang terlalu berat untuk anak-anak, karena mereka belum paham gitu ya. Ini terlebih kalau kita bicara prinsip 10 akidah Ahlussunnah. Nah, ini kan berat gitu ya. Nah, hadirin sekalian, bagi yang bertanya-tanya referensi terbaik apakah yang bagus diberikan kepada anak-anak kita, maka saya sarankan hadirkan buku-buku akidah yang praktis ya, yang dekat dengan kehidupan anak-anak. Dan alhamdulillah hadirin sekalian ya, Sigma Daya Insani ya, itu telah menghadirkan satu buku yang luar biasa yang berjudul Ada Allah di Rumah Kami ya. Ada Allah di Rumah Kami. Ini ada 10 buku seperti ini ya. Masya Allah. Jadi dilengkapi dengan penjelasan tentang nama-nama Allah, Asmaul Husna. Kemudian dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak kita ya, bagaimana melatih kesabaran, bagaimana melatih sifat kasih sayang ya, bagaimana melatih sifat bertoleransi ya, kemudian berlapang dada terhadap kekeliruan yang dibuat oleh orang lain gitu ya. Ini ada 10 buku hadirin sekalian, dan dengan pelbagai topik ya yang sangat menarik, dan alhamdulillah hadirin sekalian, ini literasi recommended banget dan Ahlussunnah banget ya. Mengapa? Itu terlihat pada parents guide-nya gitu ya. Jadi ketika mereka penulis ya, ini Mbak Oki Stenadewi ya bersama dengan tim penulisnya itu memilih judul Ada Allah di Rumah Kami gitu ya. Kemudian pada lembaran Parents Guides itu ada note gitu ya, ada catatan pemilihan judul pada serial Ada Allah di Rumah Kami hanya makna majazi kiasan. Masya Allah ya. Ini tentu ya sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah. Mengapa? Karena para ulama meyakini Allah tidak menempati ruang, tidak menempati waktu, gitu ya. Jadi Allah berbeda dengan makhluk, Allah tidak serupa dengan makhluknya, ya. Bukan makna hakiki, tapi makna majazi. Artinya adalah ada ma'iyah, ada kebersamaan, ada pertolongan, ada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka ayah bunda sekalian, tidak perlu khawatir lagi ya, karena sudah hadir buku Ada Allah di Rumah Kami ini ya. Ini sebagai langkah awal untuk mengenalkan mereka tentang nama-nama Allah yang mulia, tentang ma'rifatullah. Dan jangan khawatir pula ya, agar tidak membosankan, luar biasa ya, tim SDI juga menghadirkan 10 jilid buku ini ya. Itu dengan dengan beberapa kelengkapan lainnya ya. Kalau saya lihat sini ada selain buku yang bisa dibaca secara manual, juga bisa dibaca secara digital gitu ya, melalui aplikasi. Ada interaktif books ya, juga ada audio books ya, dan juga ada dongeng. Seluruh judul ini yang dibawakan langsung oleh Mbak Oki Stiana Dewi. Masya Allah ya. Jadi ini sangat sesuai banget dan membantu insya Allah para orang tua ayah bunda sekalian untuk menanamkan akidah Ahlussunnah kepada putra-putri mereka.
dan dilengkapi juga dengan kubik ya. Ini mainan apa? Mainan nama-nama Allah ya. Anak-anak didekatkan dengan nama Allah dan semoga mereka hafal ya, 99 nama. Selain kubik ini juga Masya Allah ya, ini semoga menjadi amal jariah untuk tim penulis dan seluruh ayah bunda yang mengajarkan anak-anak mereka akidah tauhid Ahlus Sunnah. Jadi ayah bunda sekalian, ini menarik ya, karena ada apa? Ada kartu Asmaul Husna ya. Selain nama-nama Allah juga ada penjelasan di bawahnya gitu. Jadi insya Allah ya, dengan belajar sambil bermain ini tentu akan lebih friendly dan lebih familiar dengan kehidupan anak-anak ya. Semoga Allah memberkahi ikhtiar kita untuk menghadirkan pendidikan terbaik tentang ma'rifatullah kepada anak-anak dan keluarga kita. Semoga Allah memberkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.